rekonvensi untuk melakukan gugatan balik. Ya, nanti tahapannya seperti ini. Pada saat nanti penggugat 1 dan penggugat 2 membacakan gugatan, nanti tanggal 16 ya, 16 Desember, setelah mereka membaca gugatan, maka kami akan membuat jawaban, baik itu eksepsi dan jawabannya, dan di situ akan kami sertakan soal gugatan balik itu rekonvensi seperti itu. Oke. Prasangka baik itu kan harus ya Bang. Ya. Positif itu harus oke. Tapi positif gak Bang? Bahwa semua akan di rekonvensi ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Ya, jadi begini, kita tidak bisa menduga-menduga ya. Sebenarnya rekonvensi itu kan jelas diatur dalam pasal 132A dan huruf B HIR, Heritage Inland Reglement. Jadi kita gini, jangan buta hukum. Saya kan kuasa hukum, saya melalui PKPA, ya, pendidikan khusus profesi advokat. Artinya saya paham rekonvensi. Jadi saya tidak menduga-duga. Rekonvensi itu akan kami lakukan dan pasti kami akan menang. Kenapa? Gugatan-gugatan itu, ya, baik itu Wan Prestasi ya sebagaimana 1320, 38, kemudian PMA 1365, itu kan ada unsur-unsur yang kami penuhi. Nah, ketika kami berdiri sebagai orang yang tergugat dan kemudian kami harus melakukan gugatan balik rekonvensi sebagaimana 132 HIR, kami yakin bahwa gugatan mereka akan ditolak, kemudian rekonvensi kami akan diterima. Kami yakin seperti itu karena kami berpatron kepada ius constitutum, ya. Jadi kalau ius constitutum ini dipakai, saya akan percaya ya. Semua teman-teman rekan sejawat saya tidak akan mau sembarangan untuk melakukan gugatan-gugatan yang bersifat prematur, obscure dan sebagainya. Seperti itu. Berarti Abang yakin menang, yakin Bang yakin Rekonvensi kalau misalnya bakal akan menang PMA ini? Ya, jadi kalau gugatan itu kan tergantung ya bagaimana kita menempatkan unsurnya gitu. Nah, contoh ini kan PMA nih 1365, unsurnya adalah ada kesalahan, kemudian ada melawan hukum, lalu kemudian ada kerugian, lalu sebab kasualitas. Klien kami itu jelas ya, dia di sini dirugikan karena apa? Karena ada kesalahan dari terdakwa Nikita Mirzani melakukan upaya-upaya tindak pidana pemerasan amal ini sebagaimana putusan majelis hakim di tingkat pertama dan banding sekarang. Ya, kemudian melawan hukum, apa yang dilawan hukumnya? Ya, ketentuan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Saya pikir ini jelas gitu. Nah, artinya majelis hakim di perdata nanti di PMA itu kan majelis hakim yang juga dosen senior, kan tidak mungkin dia tidak paham tentang soal bahwa di situ sudah ada sebuah keputusan, dia akan selaras keputusan itu. Saya pikir kenapa kami yakin? Karena ini adalah tentang soal penerapan hukum, bukan soal bagaimana membangun skandal-skandal drama-drama yang menurut saya tidak bermutu. Sip. Thank you, keren Bang. Udah, cakep. Bang, tanggal 16 agendanya apa Bang? Mungkin Agenda tanggal 16 itu sesuai dengan hukum acara kita adalah pembacaan gugatan, ya, gugatan. Kemudian kami di situ hanya sebatas menghadiri untuk mendengarkan apakah benar gugatan itu akan dibacakan, berarti gugatan lanjut. Tapi bisa saja ya, sebagaimana hukum acara RV, ya lain lagi, HIR dan RV lain lagi ya. Ini bisa saja dalam hal itu dengan 16 kalau misalkan penggugat merasa tidak yakin, maka bisa saja itu di agendanya menjadi agenda mencabut gugatan. Kita nggak tahu, tapi yang pasti rilis panggilan kepada kami adalah untuk menghadiri tentang pembacaan gugatan terkait PMA yang diajukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Seperti itu. tapi diwajibkan hadir nggak sih Bang pada saat nanti agenda pembacaan gugatan Reza Gladys dihadirkan? Ya, atau jadi partisipan dihadirkan? ya, jadi kembali begini, saya tidak menduga ya, saya kan advokat nih. Ya, kembali kepada satu hukum acara HIR 123 ya, pasal 123 HIR, bahwa kami adalah sebagai kuasa ya, kami sebagai kuasa itu mempunyai hak ya dan kewenangan untuk menghadiri si pemberi kuasa. Ya, ini berbeda lagi dengan yang namanya mediasi. Ya, kalau mediasi ini kan Perma nomor 1 tahun 2016 ya. Dari situ kalau soal hal tidak hadirnya ada itu ya di pasal 6 dan pasal 4. Itu Perma nomor 61 2016. Kemudian kalau nggak bisa hadir itu ada di pasal 14 ayat 3. Nah, jadi maksudnya gini, supaya tidak ada keributan panggung sedrama-drama, ayo kita bicara tentang dogma-dogma hukum gitu. Nah, kalau tentang nanti tanggal 16 itu berbicara tentang HIR pasal 123 seperti itu. Tapi apa yang membuat Abang yakin kalau PMH ini akan menang lagi Bang?
Kami yakin, kenapa? Karena 1365 itu kan unsurnya sudah jelas ya. Ada kesalahan, ada melawan hukum, ada kerugian klien kami, ada hubungan sebab kausalitas ya. Klien kami itu jelas adalah orang yang dirugikan. Dan Nikita Mirzani sebenarnya merugi, ada kesalahan dan dia melawan hukum. Dan walaupun ini belum ingkrah, tetapi kan subjek hukumnya, objek hukumnya tentang kemudian pembuktian sudah ada petunjuk-petunjuk dari tingkat pertama juris fakti dan tingkat banding juris ya. Itu beda lagi. Nanti jangan bilang ini tingkat banding juris fakti, enggak ya. Juris kalau ada yang banding itu dan Mahkamah Agung namanya juris. Ini juris fakti yang tingkat pertama. Nah, kami kan sudah mempunyai bahan-bahan ya melalui tingkat pertama dan tingkat banding. Jadi itu kan kami gunakan. Ya, berikut juga dengan apa-apa yang selama ini dibacakan oleh jaksa penuntut umum terkait percakapan 12 Oktober, 3 November, 13 November, 14 November. Ya, peristiwa hukum itu tidak boleh sepotong-sepotong. Dia harus holistik. Ya, ketika sepotong-potong disajikan, maka maknanya berbeda. Kalau holistik pasti maknanya utuh seperti itu. Bang, kalau misalnya nanti menang, Bang, prediksi Abang dari langkah hukum dari pihak sebelah apalagi, Bang? Gugatan baru lagi kah apa gimana? Menang gimana maksudnya? Kalau misalnya pihak Abang menang. Menang di mana itu? Di pidana perdata. Menang PMH. Oke. Menurut Abang, langkah hukum dari mereka gugatan perdata apalagi ada nggak gitu, Bang? Ya kalau menurut saya ini nggak ada perduga lagi ya, ini hukum acara ya. Kalau nanti kami di perbuatan melawan hukum dikabulkan ya gugatan rekomendasi kami dan kemudian mereka ditolak gugatan permohonan hukumnya, maka tahapan berikutnya adalah upaya banding lagi. Ya kemudian lanjutannya upaya kasasi. Ini hukum acara ya. Kita nggak boleh menurut saya nggak bisa begitu. Ini menurut hukum acara. Karena saya bukan dukun hukum yang nggak boleh memprediksi pakai kemenyan gitu loh. Ini ada hukum acara yang harus kita patuhi seperti itu. Oke. Berarti untuk hukumnya sendiri baik perdata maupun pidana tetap berlaku banding, kasasi, PK gitu. Iya, nah upaya hukum luar biasa yang terakhir adalah PK. Itu nanti saya kasih tahu. Itu pasal 263 ayat 2. Nanti semua rekan-rekan ya atau masyarakat bolehlah baca itu ya. 263 ayat 2. Nanti jangan salah lagi menerapkan hukum acaranya biar kasihan loh klien kita ya. Kalau saya sih selalu berbicara tentang hukum acara seperti itu. Sip.